Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Jamila Nirninsir dengan NIM 2022-20925, kelas A, dengan dosen pengampu Mulyadi Eskom MCS, mata kuliah pemrograman web. Jadi di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman web, seperti pengertian dari pemrograman web, sejarah pemrograman web, dan contoh dari pemrograman web. Pada dasarnya, pemrograman web diambil dari dua kata, yaitu pemrograman dan web. Pemrograman adalah proses mengetik, memperbaiki, serta menguji, atau yang disebut menjaga coding-coding yang telah dibuat di suatu pemrograman pada komputer. Pemrograman memiliki bahasa masing-masing, maka dari itu pemrograman ditulis dengan berbagai macam bahasa pemrograman. Tujuannya dibuat pemrograman yaitu untuk menampilkan suatu program agar bisa menghitung dan mempermudah pekerjaan yang sesuai dengan keinginan program tersebut. Sedangkan web atau dengan kata lain website adalah sekumpulan halaman yang berisi informasi yang menampilkan data, teks, kata, gambar yang hidup atau mati, video, suara, animasi, ataupun gabungan dari keseluruhannya. Pemrograman web dibuat dengan bahasa HTML, yaitu Hypertext Markup Language, yang disajikan untuk web browser yang ada di internet. Bahasa HTML banyak diminati dan dikembangkan dengan pesat kemajuannya, tetapi bahasa HTML ini baru diresmikan dan dikeluarkan pada tahun 1995 yang pada waktu itu dikembangkan oleh IETF atau Internet Engineering Task Force. HTML adalah bahasa pemrograman yang dirancang untuk sistem operasi komputer manapun. Membahas tentang pemrograman web. Pada umumnya, pemrograman web dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, client-side scripting dan server-side scripting. Kemudian kita masuk pada contoh pemrograman atau CSS. 1. CSS atau client-side scripting adalah sebuah komponen dari bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengolahan web browser agar semua skrip yang diterjemahkan di komponen ini dapat mengenali semua perintah-perintah yang ada di pemrograman ini. Contoh-contoh web yang sering digunakan yaitu Mozilla Firefox, Opera Mini, Internet Explorer, dan Safari. Dan berikut ini contoh CSS yaitu HTML atau Hypertext Markup Language, XML atau Extensible Markup Language, JavaScript, dan Cascading Style Sheet. Biasanya client-side scripting dipakai untuk website yang berjenis statis. Kemudian yang kedua yaitu SSS atau biasa disebut dengan server-side scripting adalah kode yang pengolahannya ada di sisi server yang terintegrasi dengan mesin EGNI yang di dalamnya terdaftar daftar pustaka SSS. Ini bisa diterjemahkan skrip atau codingan yang akan ditampilkan di web browser yang dibuat dengan format HTML. Ini adalah contoh SSS atau server-side scripting. Yang pertama adalah ASP Active Server Pages dan yang kedua PHP atau Hypertext Preprocessor dan yang ketiga adalah JSP atau Java Server Pages. Ketiga contoh SSS atau server-side scripting ini biasanya digunakan banyak orang untuk website dinamis. Apa alasannya? Karena server-side scripting ini mempunyai kelebihan-kelebihan yang dimilikinya adalah mampu berhubungan atau berinteraksi dengan database langsung, dapat mengolah secara langsung sumber daya dan sistem operasi yang ada di komputer atau multiplatform. Server-side scripting lebih aman karena codingannya dapat dikelola di server yang tidak bisa orang lain melihatnya, seperti halnya di web browser. Baik, itulah tadi paparan materi dari saya tentang pemrograman web. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.